Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Fala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita bisa ngaji kembali meneruskan yang kemarin ya. Yang bapaknya Nabi Yusuf itu sampai buta gara-gara yang hilang itu Benyamin. Tetapi redaksinya Al-Qur'an itu Yusuf. Nah, Quran itu ya kayak gitu, Mbak. Quran itu kadang ngeprank juga. Redaksinya Yusuf, yang dimaksud adalah Benyamin gitu. Nah, kenapa yang muncul itu Yusuf bukan Benyamin, padahal yang meninggalkan rumah itu adalah Benyamin? Karena sebenarnya kasih sayangnya Nabi Yakub itu lebih banyak ke Yusuf dibandingkan ke Benyamin. Karena itu redaksinya begini: wa tawalla anhum wa qala ya asafa la yusufa wa biyadat ainahu minal husni fa huwa kadim. Jadi matanya Nabi Yakub itu buta bukan karena kepergian Yusuf, tetapi kepergian Benyamin. Yusuf sudah pergi puluhan tahun yang lalu, sudah lama. Nah, akhirnya setelah Nabi Yakub itu matanya buta, kemudian anak-anaknya itu protes, Pak. Protes, awakmu lho kok yo pakai mikir Yusuf kayak gitu. Bukankah dia itu sudah pergi lama? Nah, karena masih saja mengingat Yusuf, anak-anaknya itu bersumpah, udahlah kita bersumpah akan mencari Yusuf dan Benyamin sak temu-temune. Nah, misalnya begitu. Dia mengatakan gini, qalu tallahi tafta'u tadkuru Yusufa. Mereka berkata, demi Allah engkau senantiasa mengingat Yusuf. Awakmu panggah kelingan Yusuf. Nah, yang unik itu redaksinya itu tallahi. Di dalam tafsir itu huruf qasam itu ada berapa di dalam, setahu sampean dalam bahasa Arab itu huruf sumpah? 3, apa itu? Wawu, ba, ta. Nah, itu kalau sampean belajar nahwu yaitu sah dibuat sumpah. Cuma Quran itu berbeda, Pak. Kalau huruf wawu digunakan Al-Quran itu untuk bersumpah hal-hal yang sifatnya bendawi atau non waktu, misalnya waktu, contohnya wadduha, wal laili idza saja, itu kan waktu. Kemudian wal asri, nah itu pakai wawu. Kemudian watini wazaitun, itu pakai benda. Kemudian wasamsi waduhaha dan seterusnya, itu sumpah yang menggunakan wawu rata-rata itu untuk benda atau untuk waktu gitu. Tapi kalau menggunakan tak itu untuk bersumpah dalam tanda petik ya, keburukan, Mbak. Wis toh, pokoknya sumpah menggunakan tak itu rata-rata untuk keburukan. Nah, Al-Qur'an itu membedakan antara sumpah yang untuk keburukan dan untuk kebaikan. Contohnya ini tadi, awakmu yo panggah kelingan Yusuf, baik kan protes anak-anaknya kepada Nabi Yakub itu menggunakan taulahi. Nah, itu untuk hal-hal yang negatif itu rata-rata pakai tak. Tapi kalau memakai ba itu hal-hal yang positif itu pakai ba. Sumpah kok menggunakan bilahi itu konotasinya positif. Nah, setelah mereka bersumpah itu Nabi Yakub itu menyampaikan begini, qala innama asku basi wa husni ilallahi wa alamu minallahi ma la ta'lamun. Yakub menjawab, sesungguhnya hanyalah kepada Allah lah aku mengadukan kesusahanku dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari apa yang tidak kamu ketahui. Wis toh, aku luwih ngerti timbangnya awakmu. Kira-kira seperti itu jawaban Nabi Yakub ketika anak-anaknya protes, awakmu kok panggah mikir Yusuf gitu. Bukankah sudah bertahun-tahun, kenapa tidak mikir Benyamin gitu yang barusan meninggalkan rumah atau tidak kembali gitu. Nah, lalu Nabi Yakub marah karena Yusuf ngilangne Benyamin, tidak kembali, Yusuf juga hilang, tapi malah ngeyel gitu. Akhirnya Nabi Yakub marah. Nah, marahnya itu disensor oleh Al-Qur'an, Mbak. Qur'annya itu enggak menjelaskan kemarahan Nabi Yakub. Nah, ini tafsir yang menjelaskan kemarahan itu. Lalu anak-anaknya itu udahlah, awak mulai panggah ngeyel, engko urusan itu, kira-kira seperti itu. Lalu mereka diperintahkan oleh bapaknya supaya goleki Yusuf sak temu-temune, udahlah cari Yusuf.
Akhirnya mereka kembali, ya bunayya idhabu fatahassasu mi Yusufa wa akhihi wala yai'asu mir rauhillah. Adalah carilah Yusuf, kamu jangan sampai putus asa meskipun sudah puluhan tahun. Akhirnya mereka pergi ke Mesir lagi, Pak. Dari Kanaan itu jaraknya sekitar 400 kilo. 400 kilo itu Surabaya mana ya? Semarang atau mana ya? Mungkin Semarang ya. Surabaya Semarang mungkin 400 kilo itu. Nah itu mereka berangkat lagi. 400 kilonya disensor, nggak penting bagi Quran itu 400 kilo. Yang penting mereka itu ke Mesir lagi, ke Mesir untuk menemui Raja Mesir. Nah setelah 400 kilo disensor oleh Al-Quran, mereka falamma dakhalu alaihi qalu ya ayyuhal azizu massana wa ahlana durru wa ji'na bi bidaatin musjadin fa'aufi lanal kaila wa tasaddaq alaina. Maka ketika mereka masuk ke tempatnya Yusuf, mereka berkata, hai Al-Aziz, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan dan kami datang membawa barang-barang yang tak berharga. Sama ngerti nggak ini tujuannya apa? Tujuannya itu orang itu kalau cerita susahnya itu udah kali minta bantuan, itu rumus nggak? Karena uang cerita susah-susah ya, itu ujung-ujungnya minta bantuan kayak gitu. Apalagi ditambah dengan dia membawa sesuatu. Sama nilai dibeli apa-apa, ojo seneng dhisik, Pak. Itu ada maunya. Buktinya apa? Buktinya saudara Yusuf itu pergi ke Mesir itu membawa barang-barang tak berharga, ada yang sandal bekas, ada yang baju bekas kayak gitu. Dia menyampaikan keluh kesahnya, bapakku ki wis sepuh, iki keluargaku ki wis sakit-sakitan, kami sudah tidak punya apa-apa lagi. Tolong jangan menambah masalah, kira-kira seperti itu. Tolong lepaskanlah Benyamin gitu. Itu tujuan mereka. Nah, setelah berkata seperti itu berkatanya kepada Yusuf, Mbak. Nah, Yusuf itu kemudian menjawab begini. Waktu itu mereka belum tahu kalau yang menjadi menteri itu adalah Yusuf. Belum tahu, karena pisahnya puluhan tahun. Nah, setelah mereka menyampaikan keluh kesahnya, Nabi Yusuf itu jawab begini. Qala hal alimtum ma fa'altum bi Yusufa wa akhihi id antum jahilun. Yusuf berkata, apakah kamu mengetahui kejelekan apakah yang telah kamu lakukan terhadap Yusuf? Coba kalimat ini sampean amati. Mereka itu sok. Awakmu ngerti apa sing kok lakoni nyanggone Yusuf? Tiba-tiba begitu. Anda tahu maksudnya apa? Maksudnya orang yang bisa bicara seperti itu pasti Yusuf. Selain Yusuf tidak tahu, karena memori itu perbuatan mereka jegurni sumur itu hanya diketahui oleh kalangan mereka sendiri. Bapaknya saja tidak tahu. Itu saking rapatnya rahasia itu. Tetapi tiba-tiba ada orang baru yang dia tidak kenal dan bertanya, tahukah kamu apa yang kamu lakukan terhadap Yusuf? Kaget, Pak. Iki kok ngerti ya? Aku pernah berbuat jahat kepada Yusuf. Aku pernah menjatuhkan ke sumur Yusuf. Kok dia bisa tahu? Dia itu siapa? Kan begitu. Nah, setelah itu mereka shock, mereka kaget, iki Yusuf. Ternyata qalu innaka la anta Yusuf. Mereka berbicara, awakmu Yusuf. Mereka shock, mereka kaget, dan ternyata qala ana Yusuf. Ya benar, aku adalah Yusuf. Wes geger. Kacau mereka, kacau. Karena apa? Itu seandainya Yusuf bilang penjara atau selesai mereka. Karena mereka orang yang tidak berdaya. Karena apa? Kesalahannya terbukti setelah puluhan tahun. Awakmu pernah jegurni aku nyanggon sumur. Gitu. Itu adalah perbuatan jahat mereka, dan kemudian benar orang yang selama ini berdialog dengan mereka, orang yang selama ini memberikan kemurahan-kemurahan sembako dan sebagainya, itu sebenarnya adalah Yusuf, dan dia baru ngaku setelah peristiwanya cukup panjang. Wahada akhi, dan ini adalah saudaraku. Siapa namanya? Benyamin. Waktu itu Yusuf sedang bersama Benyamin. Innahu mayyataqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Dia kemudian menyampaikan bahwasannya
siapa yang bertakwa dan bersabar, sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang berbuat baik. Jadi ini pelajaran bagi kita, bahwa endingnya itu yang menang itu ya wong sing sabar. Wong sing sabar, wong sing berbuat baik itu endingnya tetap menang karo wong sing berbuat jahat. Ada filosofi itu mengatakan begini, kalau Anda itu tahu ada buah itu busuk, tidak perlu repot-repot sampan gebyoki gen ceblok, Mbak. Karena dia akan jatuh dengan sendirinya gitu loh. Jadi ya wes selain wong elek jiarlah, dia nanti akan jatuh kok suatu saat. Itu jadi sampean percaya aja bahwa yang baik tetap akan bertahan begitu, dan yang jeleklah yang tidak akan mampu bertahan. Nah, lalu setelah mereka tahu bahwa ternyata orang yang selama ini berbuat baik itu adalah Yusuf, mereka shock, mereka kaget dan menyampaikan qalu tallahi laqad asarkallahu alaina wa in kunna la khotiin. Mereka berkata, demi Allah, sesungguhnya Allah telah melebihkan kamu atas kami, dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah. Lagi ngaku setelah 30 tahun lebih, lagi ngaku kalau dia adalah orang yang bersalah. Allah sungguh memuliakanmu dan menakdirkan kami sebagai orang yang hina seperti ini. Kira-kira seperti itu. Itu tujuannya apa? Tujuannya satu, genjo dihukum, Mbak. Mereka itu punya tujuan dengan memuji itu supaya tidak dijatuhkan hukuman. Engkau telah diangkat derajatnya, dijadikan orang mulia, sementara saya tetap seperti ini. Nah itu supaya Yusuf itu gak ngukum gitu, gak menghukum saudara-saudaranya, itu tujuannya. Qala la tasriba alaikumul yaum. Wis ora usah kakean ngomong, kira-kira seperti itu. Jadi Quran itu ya saya kadang menggunakan bahasa-bahasa daerah yang menurut saya itu agak cocok begitu. Malah justru ya firullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Semoga Allah itu mengampuni dosa-dosamu. Lu bayangkan orang yang gara-gara mereka itu Yusuf itu kelonto-lonto. Sama paham nggak artinya kelonto-lonto? Enggak paham. Kelonto-lonto itu musibah satu belum selesai, itu tertimpa musibah yang lain. Itu namanya kelonto-lonto dalam bahasa Jawa. Karena apa? Karena Yusuf dijatuhkan sumur itu kalau nggak ada orang yang nolong, bahasa alam Mbak, cerita Yusuf sampai menjuru sumur kok, nggak sampai segini gitu. Kemudian dijual menjadi seorang budak, yo gengsi juga, wongnya guanteng didol jadi budak, itu kan gengsi juga. Itu kemudian dibeli oleh kerajaan Mesir, dan di sana di dalamnya kena kasus perselingkuhan. Itu ujian lagi. Itu belum selesai, di penjara 12 tahun. Enggak tahu piye ujiannya Yusuf itu. Nah, maka gara-gara mereka itulah penderitaan Yusuf itu berkepanjangan. Qalu tallahi innaka lafi dhalalikal qadim. Keluarganya berkata, demi Allah sesungguhnya kamu masih dalam kekeliruan yang dahulu. Saya ulangi lagi, ada satu ayat yang terlewatkan. Falamma fasalatil iru qala abuhum innila ajidu riha Yusuf. Jadi ketika mereka tahu bahwa Yusuf itu masih hidup, Yusuf itu ternyata menjadi orang besar dan orang baik yang selama ini ngasih sembako ke mereka itu ternyata adalah Yusuf, maka Yusuf itu menyatakan, "Dah, kamu balik aja, kamu kembali, bawa jaketku ini." Nah, jas alma maternya Winsa. Bawa jaketku ini pulang dan usapkanlah ke mata bapak, karena bapak buta. Itu mikir nih Yusuf sampai segitunya. Nah, akhirnya mereka itu kembali. Yang kembali itu namanya Yehuda. Dia numpak gojek. Ya enggak lah, pokoknya kembali ke Kanaan. Itu 400 km lagi, Mbak. Balik ke Kanaan, Al-Quran nyensor lagi, dia balik ke Kanaan. Dan ketika kurir atau gojeknya itu keluar dari istana Mesir, Yakub itu batinnya terasa, Mbak. Batinnya terasa, inilah ajiduri Yusufa. Aku mencium bau Yusuf, aku mencium bau Yusuf. Bayangkan 400 kilo. Sudah bilang begitu.
saking senengnya Benyamin, inilah ajiduriha Yusufa itu dia sampai lompat-lompat meskipun buta. Karo wong nek sebelah biasa ya. Ya artinya berlebihan, ekspresi kebahagiaannya Benyamin, Nabi Yakub itu berlebihan karena mencium bau Yusuf. Saya tidak tahu apakah kasih sayang seorang bapak itu sampai segitunya terhadap anak. Saman kan belum merasakan menjadi orang tua gitu. Nah itu memang luar biasa kasih sayang orang tua atau kedekatan orang tua kepada anak. Nah lalu Yehuda itu balik membawa kabar, membawa bajunya Yusuf. Lalu nyampe rumah itu mereka memberikan bajunya itu kepada Nabi Yakub, dan kemudian oleh Nabi Yakub diusapkan ke matanya lalu sembuh. Saya tidak tahu apakah itu baju sing ampuh atau karena Nabi Yakub itu benar-benar senang terhadap berita bahwa Yusuf itu masih hidup, bahwa Yusuf itu menjadi seorang menteri. Saya tidak tahu apakah rasa sangat bahagia itu bisa menghilangkan penyakit. Itu saya tidak tahu gitu. Tetapi memang cerita di dalam Yusuf itu memberikan sinyal bahwa kebahagiaan itu bisa menolak penyakit. Terkadang penyakit itu tidak didapatkan dari pola makan, tidak didapatkan dari pola hidup, tetapi mungkin datangnya karena kakean pola. Kakean pola akhirnya berpenyakit itu. Nah, delala Nabi Yakub ini sembuh karena dia diusap dengan bajunya Yusuf, lalu bahagianya itu menghilangkan semuanya. Wallahu alam, saya tidak tahu, tetapi begitulah Al-Quran menyampaikannya, dia bisa sembuh. Falama anja al-basiru alqahu ala wajhi fartadda basiro. Ini yang menjelaskan bahwasannya ketika kurir atau yang gojek itu tadi namanya Yehuda itu datang dan Nabi Yakub bisa sembuh. Qalu ya abana astaghfirulana dzunubana inna kunna khotiin. Baru Yehuda itu minta maaf pada bapaknya, bapak saya minta maaf karena sudah berbuat salah gitu. Nah, lalu mereka baru mengakui kesalahan menjatuhkan Yusuf ke sumur itu setelah 30 tahun lebih. Qala saufa astaghfiru lakum rabbi. Jawabannya itu unik ya. Jawabannya Nabi Yakub itu ketika anaknya bersalah itu lucu. Jawabannya itu tidak ya aku maafkan, enggak gitu. Jawabannya itu gini, qala saufa astaghfiru lakum rabbi. Ya semoga Allah memberikan ampunan kepadamu, bukan aku yang memaafkan, tetapi semoga Allah memberikan ampunan gitu. Ya muga-muga gitu. Jadi saufa itu ya semoga aja begitu, tidak langsung iya saya maafkan, enggak gitu, karena ya sakit hatinya Nabi Yakub itu luar biasa. Falamma dakhalu ala Yusufa awa ilaihi abawahi wa qala dkhulu misra insyaallahu amininah. Ketika mereka sudah nyampe rumah, Yehuda sudah nyampe rumah, kemudian bapaknya sudah sembuh. Nah itu bapaknya kemudian diajak untuk ke Mesir. Jadi ceritanya begitu kan Mbak. Sama besok kalau sukses misalnya bapaknya di desa, kalau mau ajak aja ke kota. Nah gitu, kalau Saman sudah sukses misalnya begitu. Kalau tidak mau ya nggak usah dipaksa. Nah ini Yusuf ini sudah sukses di Mesir, lalu bapaknya itu diajak untuk ke Mesir karena di Kanaan itu uripe kelonto-lonto juga, uripe nggak genah. Gitu akhirnya diajak. Nah nyampe Mesir itu 400 kilonya disensor lagi oleh Al-Quran. Jauh Mbak, Titik, Rena, Rene itu 400 kilo. Mereka akhirnya bertemu dengan Yusuf itu malam Jumat tanggal 10 Muharram. Nah itu salah satu hari bersejarah. Hari bersejarahnya Yusuf bertemu dengan bapaknya. Itu malam di dalam banyak tafsir itu dijelaskan bertepatan dengan waktu sholat malam. Ya mungkin ya kayak jam 3 atau jam 2 malam ya. Mereka nyampe Mesir.
dan di situ mereka sholat. Lalu betul apa yang sudah diceritakan di awal surah Yusuf enggak? Yaitu saudara-saudaranya itu yang ada 11 itu bersujud kabeh yang Yusuf, dan ayah ibunya itu juga bersujud. Dan itu persis dengan tafsiran yang ada di bagian awal surah Yusuf. Inni ro'aitu ahada asyara kaukaba wasamsa wal qamara ro'aituhum li sajidin. Aku melihat 11 bintang. 11 bintang itu saudaranya itu yang ada 11 gitu. Wasamsa dan matahari. Matahari itu bapak. Wal qamara, qamar itu ibu. Ada mufasir berbeda pendapat dalam hal ini. Ada yang mengatakan ibu, ada yang mengatakan bibinya, karena ibunya sudah meninggal. Begitu, wallahu alam. Tetapi makna qamar itu adalah orang tua atau ibu ya, di dalam banyak tafsir itu begitu. Nah, jadi mimpi Nabi Yusuf waktu kecil dulu, waktu curhat sama bapaknya itu betul-betul terjadi 30 tahun lebih. Yaitu 11 saudaranya bersujud, ibunya bersujud, dan bapaknya bersujud. Inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Nah, di malam itu pula menjadi pertanda akhir kemarau panjang di Mesir, Mbak. Setelah itu hujan. Itu pertanda bahwa pertemuan Yusuf dengan bapaknya itu menjadi sangat bersejarah. Karena apa? Karena menjadi pertanda akhir dari kemarau panjang di Mesir. Karena kan mimpinya raja itu 7 tahun panen, 7 tahun musim kering atau musim paceklik, dan di hari itu pula berakhirnya musim paceklik di Mesir. Lalu mereka sudah berkumpul, begitulah ceritanya Yusuf, Mbak. Jadi Yusuf itu seandainya ada satu episode saja yang meleset, cerita Yusuf itu nggak akan sampai mengantarkan menjadi menteri, tidak akan. Coba satu aja misalnya. Kalau di dalam sumur itu tidak ada orang yang menolong, kan wassalam. Begitu di padang pasir itu. Delalah ada orang yang nolong. Setelah itu dijual. Jualnya delalah ke istana Mesir. Coba kalau jualnya ke mahasiswa Winsar. Mungkin nasibnya tidak akan seperti itu. Begitu. Nah, delalah yang jual adalah yang beli adalah kerajaan Mesir. Delalah juga yang ngopeni itu Zulaikha. Zulaikha lah yang rawat, Zulaikha lah yang membesarkan, sampai pada akhirnya justru Zulaikha pula yang dalam tanda petik memenjarakan Yusuf gara-gara kasus perselingkuhan, begitu. Nah, itu seandainya tidak ada kasus perselingkuhan, kemungkinan Yusuf tidak akan dipenjara. Benar gak? Karena dia dipenjara itu kasus perselingkuhan itu. Dan penyebabnya Yusuf menjadi menteri itu gara-gara punya teman narapidana. Yang kemarin saya ceritakan, ada 2 temannya Yusuf itu namanya Nabwa dan Majelas. Delalah punya teman itu, dia menyampaikan mimpi yang satunya roti di kepala dipatoki burung, yang satunya lagi adalah memberi minum raja itu. Dan yang memberi minum raja akhirnya kembali bekerja sebagai pelayan raja. Yang ngasih makanan itu akhirnya divonis bersalah dan dihukum mati, kemudian dipatoki mayatnya dipatoki burung bangkai. Nah, lalu si teman narapidana yang selamat ini ketika raja mimpi tidak ada orang yang mampu menafsirkan, dia cerita, saya punya teman namanya Yusuf. Namanya Yusuf, dia bisa menafsirkan mimpi. Saya kerja lagi di sini di Winsar. Itu karena tafsiran mimpinya Yusuf. Nah, akhirnya apa? Raja itulah yang kemudian suruh dia ke sini. Tetapi Yusuf nggak mau. Aku nggak mau. Kecuali kalau kasus saya dulu ditutup dan raja menyampaikan bahwa sebenarnya Yusuf tidak bersalah. Pokoknya nama saya harus dibersihkan. Nah, baru raja itu sanggup menyampaikan ke rakyatnya bahwa Nabi Yusuf tidak bersalah dan kemudian dibebaskan, lalu
dikasih amanah untuk nyetir ekonominya Mesir selama 14 tahun. Karena apa? Karena musim panennya itu 7 tahun, musim pacekliknya adalah 7 tahun. Minimal itu masa jabatannya Nabi Yusuf. Nah, pertanyaannya begini, Pak, katanya nikah dengan Zulaikha gitu, bahkan cerita-cerita kayak gitu. Nah, saya secara langsung itu tidak menemukan riwayat yang kuat berkaitan dengan nikahnya Nabi Yusuf dengan Zulaikha. Tetapi hanya cerita-cerita Israiliyat, Pak. Cerita-cerita Israiliyat. Nah, ceritanya begini. Nah, ketika Yusuf sudah sukses, itu sebenarnya Yusuf menggantikan posisinya suaminya Zulaikha. Jadi suaminya Zulaikha itu dipecat, begitu ya. Nah, Yusuf lah yang gantikan posisinya sebagai menteri. Dan kemudian kehidupan Zulaikha itu kelonto-lonto juga. Akhirnya dia menjadi penghasilan tidak tetap, kemudian hidupnya di jalan kayak gitu. Nah, setelah Yusuf itu menjadi sukses, itu ketemu di jalan sama Zulaikha. Loh, ini kan Zulaikha. Dia rumah tangganya berantakan, hidupnya tidak jelas, ketemu di jalan, ini kan Zulaikha. Akhirnya apa? Akhirnya oleh Nabi Yusuf itu didoakan, ya Allah semoga Zulaikha kembali seperti dulu. Dan ternyata benar, Zulaikha itu bisa kembali seperti dulu, diragati, dan disitulah akhirnya mereka menikah. Jadi usianya itu sekitar 43, 44. Saya menghitung di tafsir Kediri itu sekitar usia 43, 44. Itu adalah akhir dari kisah Yusuf yang perjuangannya panjang, penderitaannya panjang, tetapi yakinlah orang yang tetap konsisten di jalan yang benar itu akan mendapatkan apa yang diimpikan. Jangan menggunakan cara-cara kotor seperti saudaranya Yusuf hanya untuk kasih sayang orang tua, menyingkirkan saudara kandung. Saya kira hal-hal seperti itu harus dijauhi. Dalam konteks secara lebih luas, kalau sampai di dunia politik, bolehlah kita naik ke panggung politik, tetapi jangan menggunakan cara-cara kotor dengan menyingkirkan orang lain. Mungkin itu pesan moral yang didapat dari kisah Yusuf. Semoga ngaji kita selama beberapa episode ini ada manfaatnya, dan di pertemuan yang akan datang akan ada tema-tema yang sifatnya pendek, satu kali selesai begitu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.